Waalaikumsalam Recording warahmatullahi is on. wabarakatuh. Terima kasih Ibu Pembimbing. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim ghishawatun wa lahum 'adzabun 'adzim. Satu ayat lagi. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Shadaqallahul azim. Ya, baik. Langsung aja Ibu siapa tadi? Jamaliyah, Ya, Bu. Ya, Ibu Jamaliyah bacaannya sudah bagus, cuman terlalu cepat ya. Ya, seperti di ayat yang terakhir tadi. Ya, jadi dalam mengaji atau membaca Al-Quran, jika nafas kita tidak sampai pada akhir ayat, ini boleh kita memilih waqaf. Yang disebut dalam ilmu tajwid itu al-waqfu wal ibtida. Jadi kita boleh wakaf, boleh ya berhenti, kemudian kita memulainya lagi. Ya, akan tetapi harus kita perhatikan ada tempat-tempat yang tidak boleh diwakafkan atau tidak boleh kita berhenti. Ya, silakan Ibu menyebutkan beberapa larangan wakafkan atau ada larangan yang tidak boleh berhenti atau tidak boleh kita wakaf. Ya, disebutkan aja. Wakaf bil lam. Wakaf bil lam. Dengan huruf lam. Ya, dengan huruf lam. Ya, jadi ini jika pada ayat kita temukan ada huruf lam, ini menunjukkan larangan wakaf. Artinya tidak boleh kita berhenti penuh di situ. Akan tetapi boleh menggunakan al-ibtida. Ya, jadi setelah kita wakaf di situ, kita mengulanginya kalimat tersebut, kita akan melanjutkan. Ya, jadi di ayat tadi mungkin tidak sampai nafasnya kepada wabil akhiratihum ya. Jadi ini sehingga hilanglah hukum tajwid di situ. Ya, jadi kemudian wa mimma razaqnahum itu apa hukum tajwidnya? Wa mimma, mim bertemu dengan mim, idgham mim. Idgham mim, baik. Terus wa razaqnahum, zai bertemu dengan qaf, itu qalqalah. Qalqalah apa di situ? Qalqalah surah.
Ya, qalqalah sughra, ya, benar. Yunfiqun, nun bertemu dengan fa itu ada ikhfa. Ya, ada ikhfa. Baik. Ada berapa hukum bacaan di dalam Al-Quran? Kalau nun sukun atau nun mati atau tanwin ada 4. Ada 4. Pertama, ya Idgham, disebutkan aja. izhar dan iqlab. Ya, baik. Kemudian bolehkah kita dalam membaca Al-Quran yang disebut dengan apa sebutannya? Misalnya kita terus menyambung dari Bismillah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Itu apa namanya? Nah, kita tidak a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kemudian Bismillahirrahmanirrahim, tapi kita terus menyambung. Kadang ada yang sampai kalau memulainya dari Bismillah sampai waladhdallin kalau di surah Al-Fatihah. Apa disebut? Belum? Ya, wasil, menyambung wasil. Ya, menyambung. Wasal. Ya? Wasal. Ya, wasal itu mengulangi kembali ya. Ini menyambung. Karena ada hukumnya. Ya, diperbolehkan untuk menyambung Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, jadi bagi orang yang nafasnya mungkin ya bagus atau ya sampai ke akhir baru dia berhenti penuh. Ya, baik Ibu. Kemudian tadi ada 4 hukum bacaan, ya. Coba Ibu bacakan satu contoh yang berkaitan dengan iqlab. Iqlab. Ya. Dari ayat tadi, Bu. Di mana saja boleh. Misalnya ada ayat yang lain yang udah Ibu tahu bahwa ini ada hukumnya membaca ada iqlab di sini ya. Tadi kalau ikhfa sudah disebutkan ada ikhfa, ada idgham ya. Ini nun bertemu dengan ba, Bu ya. Mim ba'di. Ya, jadi jangan salah ya mungkin. Ya, padahal sudah tahu, cuma mungkin ya agak sedikit keliru ya. Ya. Jadi itulah dalam membaca Al-Quran seperti yang sudah kita ketahui tadi, yaitu memulainya dengan ta'awuz, basmalah dan sebagainya. Jadi membaca Al-Quran memang harus penuh dengan khusyuk dan tawadhu seperti tadi terhadap pembacaan kalam ilahi ya. Ya, baik. Kita kembalikan ke Ibu Rahmi, silakan. Ya, Jamalia silakan selanjutnya mengajar. Yang penting mengajar itu ada pembuka, ada isinya, ada penutup, gitu ya. Ya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak semuanya, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Kabar baik, Bu. Alhamdulillah. Semua sehat ya. Baiklah, sebelum kita lanjut pelajaran kita hari ini, Ibu mau mengabsensi dulu siapa yang tidak hadir atau mungkin ada yang berhalangan. Alhamdulillah hari ini hadir semua ya. Ya, Bu. Alhamdulillah hari ini kita telah dapat hadir ke sekolah untuk mengikuti pelajaran sebagaimana biasanya di saat mungkin ada teman-teman kita yang lain di seluruh Indonesia tidak bisa sekolah bertatap muka karena masih ada pandemi yang seperti kita rasakan sekarang ini. Alhamdulillah anak-anak Ibu semuanya bisa hadir dan bisa kembali berjumpa dengan Ibu dan kawan-kawan dan bisa melaksanakan
pelajaran sebagaimana biasanya. Dan ini merupakan nikmat Allah yang paling besar buat kita, harus kita syukuri. Dan anak-anak ibu harus bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk belajar bersungguh-sungguh. Jangan lagi lalai-lalai dalam pelajaran. Semangat ya anak-anak ibu semuanya ya. Alhamdulillah, semangat Bu. Semangat. Jadi jangan lupa tetap jaga kesehatan nanti supaya kita bisa terus pergi sekolah. Nanti kalau udah sakit kan udah dilarang lagi pergi ke sekolah, harus belajar dari rumah kembali. Jadi tetap harus jaga kesehatan dengan menerapkan 3M ya. Ya, jangan lupa. Jadi alhamdulillah sebelum kita melanjutkan pelajaran kita hari ini, sebaiknya kita membaca doa sebelum beraktivitas. Siapa yang mau memimpin baca doa hari ini? Saya Bu. Ya, silakan Bapak Sandi hari ini. Oke, baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amin, amin ya rabbal alamin. Semoga doa kita bersama dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan ilmu yang bermanfaat. Ilmu itu menjadi penunjuk jalan kita dalam meniti kehidupan ini. Bermanfaat bagi kita sekarang dan juga insya Allah nanti bisa kita ajarkan kepada orang-orang yang lain. Baiklah, sebelum kita melanjutkan pelajaran kita, Ibu ingin menyampaikan dulu apa tujuan pembelajaran kita hari ini. Jadi, hari Minggu yang lalu kita telah belajar tentang zakat. Ayo membayar zakat. Minggu yang lalu kita telah belajar tentang pengertian zakat. Masih ingat apa itu zakat? Makna zakat? Iya, Bu. Ya, bagus sekali. Jadi semuanya ingat ya. Hari ini kita lanjutkan pelajaran kita tentang macam-macam zakat. Nah, jadi nanti insya Allah jika kalian semua menjadi orang yang mempunyai harta, ada yang cita-cita ingin jadi orang kaya di sini? Ada Bu. Ada ya. Semua kita ingin jadi orang kaya, ingin jadi orang yang punya banyak harta. Apa kewajiban kita jika kita telah mempunyai harta? Nah, jadi mulai sekarang kita harus belajar dulu. Apa itu kewajiban kita kalau kita sudah mempunyai harta? Nah, salah satunya kewajiban menunaikan zakat. Nah, kita harus tahu apa macam-macam zakat nanti yang wajib kita keluarkan. Jadi untuk pelajaran hari ini, setelah belajar nanti, Ibu harapkan kalian bisa membedakan zakat fitrah dengan zakat harta, kemudian dapat merinci jumlah zakat fitrah yang dikeluarkan, kemudian juga dapat merinci besar zakat mal yang dikeluarkan. Kemudian keterampilannya nanti setelah belajar ini, Ibu harapkan kalian bisa mempraktekkan cara mengeluarkan zakat fitrah. Sebelumnya udah pernah mengeluarkan zakat fitrah sendiri? Udah? Belum Bu. Belum. Dibantu Mama. Ada itu satu. Udah pernah ya memberi zakat fitrah sendiri? Zikrul Bu. Dibantu ayah, pergi sama ayah. Saya cuma angkat berasnya aja. Pembelajaran model PBL, masih ingat apa itu model PBL langkah-langkahnya? Enggak tahu. Masa udah lupa, baru kemarin kita terapkan. Ya, jadi Ibu ingatkan kembali tahun ini, minggu ini juga kita akan menerapkan model PPL, yaitu pembelajaran kita berbasis masalah. Jadi nanti Ibu akan menayangkan gambar dan memberikan kalian kasus
untuk kalian cari solusinya. Sebelumnya Ibu ingin memastikan dulu kalian sudah duduk berkelompok. Ini udah kelompoknya sudah siap nih? Sudah, Bu. Nah, ya. Berarti kita lanjutkan kelompok yang kemarin ya. Gambar atau video, kalian mengamati, nanti setelah mengamati, menanggapi dan bertanya. Kemudian Ibu juga akan memberi kalian kasus sesuai dengan LKPD yang telah Ibu bagikan. Tugas kalian adalah berdiskusi, menyelesaikan permasalahan yang ada dalam kasus tersebut. Siap ya anak-anak Ibu semuanya ya? Insya Allah siap, Insya Allah Bu. siap. Siap. Nanti Ibu juga akan mengajarkan kalian cara menghitung zakat menggunakan aplikasi zakat yang ada di Android. Atau bisa kalian download di HP kalian nanti. Oke, Nanti baik, Bu. Ibu akan membagikan kalian HP yang sudah ada di sekolah kita, alhamdulillah. Udah siap ya? Ya. Baiklah, sekarang perhatikan ke layar. Ini ada beberapa gambar. Udah ya? Ada yang ingin bertanya mengenai gambar ini? Bu Nur Safitri? Yang nomor 1 itu gambar apa, Bu? Ya, Pak Zikrullah bisa menjawab apa pertanyaan Bu Nur Safitri. Gambar apa itu? Gambar bulan, Bu. Gambar bulan. Iya, ini gambar tentang macam-macam harta. Nah, apa saja? Nah, ini untuk selanjutnya kalian diskusikan di kelompok sesuai dengan lembar LKPD yang telah Ibu bagikan. Waktu diskusi 20 menit. Nanti setelah diskusi setiap kelompok akan mempresentasikan ke depan. Ya. Kelompok 1, sudah siap diskusinya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Alhamdulillah. Sekarang berarti kelompok 1 sudah siap maju ke depan. Siapa yang mau mewakili kelompok 1 maju ke depan? Muhammad Yakub, Bu. Ya, Muhammad Yakub, silakan. Tepuk tangan untuk kelompok 1 dulu. Kelompok yang lain, bagaimana penampilan kelompok 1? Siapa yang ingin mengajukan pertanyaan buat kelompok 1? Atau memberi tanggapan? Jangan malu-malu. Ya. Ya. Terima kasih buat kelompok 1. Kelompok 1 sudah bisa ini, nanti bisa kita download sama-sama di HP. Ada macam-macam aplikasi untuk menghitung zakat. Jadi nanti kita bisa mencoba menggunakan aplikasi ini untuk menghitung zakat. Jadi untuk pembelajaran hari ini kita cukupkan dulu di sini. Sebelumnya Ibu ingin kalian mengambil kesimpulan tentang pelajaran kita hari ini. Bagus sekali. Berarti semuanya sudah mengerti ya? Sebelum kita tutup, ada ingin bertanya? Sudah, alhamdulillah, Bu. Alhamdulillah, sudah mengerti semua ya. Tadi untuk pelajaran kita selanjutnya yaitu tentang hikmah zakat. Nah, ini yang paling penting. Ibu akhiri, Ibu ingin menyampaikan pesan dulu sedikit. Jadi di rumah nanti
pelajaran ini diulang kembali, dan untuk kedepannya Ibu harapkan kalian bisa membawa referensi. Nah, di perpustakaan kita banyak buku-buku yang membahas tentang zakat. Contohnya ini satu, ensiklopedi cara beribadah menurut Islam. Di sini ada tentang zakat, kemudian juga ada kitab Sabilal Muhtadin, dan ada Fiqh Islam. Jadi Ibu harapkan nanti kalian bisa belajar di sini untuk memperluas wawasan kalian. Siap ya? Ya, nanti minggu depan sudah ada referensi dari kalian. Jangan hanya dari Ibu. Kemudian kalian juga bisa membaca di aplikasi yang telah Ibu ajarkan tadi. Ya, jadi untuk hari ini Ibu cukupkan di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik Ibu. Silakan, Bu. Ya, Ibu Jamali, bagaimana Ibu menunjukkan kreativitas dalam mengembangkan variasi pembelajaran? Ya, jadi dalam mengajar ini kan tidak satu variasi ya. Jadi bagaimana Ibu menunjukkan kreativitas ini dalam mengembangkan variasi pembelajaran? Ya, Bu. Jadi selama ini kan biasanya kalau kami di kampung, sekolah kampung, jarang sekali menerapkan model pembelajaran yang bervariasi. Jadi saya mencoba menerapkan model pembelajaran yang diharapkan diterapkan sesuai dengan kurikulum 2013, yaitu salah satunya model problem based learning. Problem based learning ya. Ya, cuman itu modelnya ya, maksudnya dalam pembelajarannya. Mungkin nanti bisa juga diterapkan metode-metode aktif lainnya, pembelajaran aktif lainnya. Ibu ngajar di mana? Di sekolah apa? Saya mengajar di sekolah SD Negeri Lungtahi kelas 6. Di mana itu kampungnya? Lempang 3, Bu. Lempang 3 PD ya? Iya, Bu. Nah, tapi kan tidak terlalu desa terpencil, Ya, terpencil kan istilahnya? Enggak terpencil. Enggak terpencil sekali, lebih terpencil di tempat saya. Kalau misalnya di daerah lewat Awirita atau di Matang Lempang 2, kalau sana itu jauh sekali memang di sekarang perbukitan. Sarananya ya, sarananya memadai ya. Ya, baik Ibu Jamaliyah, coba membuatkan satu soal yang hot seperti tadi ya, tentang macam-macam zakat. Jadi soal yang hot sesuai dengan indikator dapat merinci besar zakat fitrah yang dikeluarkan. Jadi soalnya Pak Ahmad memiliki seorang istri serta seorang ibu, kemudian juga memiliki 2 orang anak. Pada bulan Ramadan yang akan datang, ia ingin mengeluarkan zakat fitrah. Buatlah perincian berapa zakat fitrah, berapa besar zakat fitrah, baik itu dalam bentuk beras ataupun uang. Saya ulang, Bu ya. Iya. Buatlah perincian berapa liter atau kilogram beras yang harus dibayarkan keluarga Pak Abdullah. Ya, jadi ukuran beras bukan liter. Berapa liter ya? Berapa kilogram? Liter atau kilogram beras. Ya, atau kilogram. Ya, jadi itu soal yang hot. Ya, jadi karena hotnya ini harus dia memikirkan, menganalisa tentang ya pembagian zakat fitrah tadi. Ya, baik. Kemudian kita
serahkan kepada Ibu Dr. Sirami, silakan. Ya, saya kembalikan. Oke, baik, terima kasih Bu Ti. Bagaimana cara yang ditempuh selama ini untuk bisa mengembangkan LKPD? Sebagai seorang guru, LKPD itu kan harus dikembangkan. Apa Ya. cara yang ditempuh selama ini? Ya, Bu. Jadi saya mencoba mengembangkan LKPD dengan berbasis TIK, hanya sekedar mengadopsi punya orang, Bu. Belum membuat sendiri. Oh, belum pernah membuat sendiri LKPD ya? Mencontoh punya orang. Nanti Ada kita sesuaikan dengan setelah mencontoh ada memodifikasi. insya Allah ada, Bu. Sesuai dengan memasukkan gambar-gambar atau langkah-langkahnya. Oke. Nggak masalah mencontoh, yang penting ada modifikasi setelah itu ya. Jadi tidak 100% melihat punya orang. Satu lagi, apa yang dipahami tentang technological, pedagogical, content, knowledge? Coba diberi penjelasan tentang TACK. Ya, Bu. Jadi TPACK itu memadukan pembelajaran dengan media teknologi, dengan teknologi, Bu. Gimana Misalnya, maksudnya dalam pembelajaran kita bisa menggunakan sumber yang berasal dari teknologi IT, misalnya sumbernya dari video dari YouTube atau membuat video sendiri berbasis teknologi yang diupload ke YouTube, nanti bisa menjadi sumber belajar. Kemudian dalam langkah-langkah pembelajarannya juga bisa diterapkan nanti. Seperti saya tadi ingin menerapkan aplikasi zakat, cara menghitung zakat. Bisa menjadi salah satu media belajar. Kemudian juga dalam evaluasi, Bu. Tapi saya belum bisa menerapkan ini, misalnya menggunakan LKPD berbasis interaktif. Oke, saya pikir itu saja Bu Ti.